Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teori graf tentang spanning tree. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 beranggotakan Nurliasari, Ayu Lestari, dan saya sendiri, Nurlinda. Kami sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros. Kami mengambil jurusan Pendidikan Matematika. Tanpa berpanjang lebar lagi, untuk materi pertama akan dibahas oleh teman saya Nurliasari dan dilanjutkan oleh Ayu Lestari, kemudian materi terakhir akan saya bahas sendiri. Let's check it out. Ya, baiklah, langsung saja ke pembahasan materi pertama. Apa itu spanning tree? Spanning tree adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan kita mempunyai graf G yang mempunyai 4 simpul. Dari graf G ini, kita dapat membentuk graf baru, yaitu graf T1, T2, T3, T4, dan T5. Di mana T1, T2, T3 adalah subgraf dari graf G dan merupakan spanning tree dari graf G. Mengapa? Karena dari graf T1, T2, dan T3 tidak terdapat sirkuit dan semua simpul yang ada itu terhubung. Berbeda dengan T4 dan T5. T4 itu memiliki sirkuit dari titik-titik yang ada, yang di sini, yang ketiga di sini nih. Kalau T5 itu mempunyai simpul yang ini, di mana simpulnya itu terisolasi, tidak memiliki sisi, sehingga T4 dan T5 bukan spanning tree dari graf G. Minimal spanning tree. Spanning tree dari graf berbobot G dengan jumlah bobot terkecil. Metodenya itu ada 2. Pertama itu algoritma Kruskal dan kedua itu algoritma Prim. Algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk mendapatkan minimal spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi sisi graf. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, urutkan sisi-sisi dari G menurut bobotnya dari kecil ke besar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Langkah selanjutnya yaitu sisi dengan bobot yang sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagian secara sembarang dengan syarat tidak terjadi cycle di antara sisi-sisi yang dipilih. Ulangi langkah-langkahnya hingga semua titik terhubung tanpa membentuk cycle. Adapun contohnya yaitu, tentukan minimal spanning tree dalam graf berbobot berikut dengan menggunakan algoritma Kruskal. Langkah pertama yaitu kita daftar sisi-sisi dan bobotnya sesuai dengan graf tersebut, yang dimana bobotnya itu kita susun berdasarkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama itu sisi AD. Sisi AD kita gambar, yaitu AD yang dimana dia berbobot 1. Karena ini bukan graf yang berarah, maka bisa disebut AD atau DA. Selanjutnya itu BG yang juga berbobot 1. BG. Selanjutnya CE. CE juga berbobot 1. Selanjutnya sisi CB. Sisi CB berbobot 2. Selanjutnya sisi CD. CD di mana dia berbobot 2.
Selanjutnya sisi EF, yang dimana dia berbobot 2 juga. AC. Sisi AC ini kita hapus karena membentuk sirkuit dari A, C, dan D, maka dia tidak termasuk. Selanjutnya DE. DE juga tidak termasuk karena membentuk sirkuit dari C, DE. Selanjutnya EH. EH ini termasuk dan dia berbobot 3. Selanjutnya AB. AB juga dihapus karena membentuk sirkuit dari A, B, C, D. Karena semua sisi sudah terlewati, maka karena simpulnya sudah terlewati, maka sisi yang lainnya kita hapus saja. Jadi minimal spanning tree dalam graf ini berbobot 12. Jumlahnya 12, di mana sisi AD berbobot 1, sisi CD berbobot 2, sisi CE berbobot 1, sisi EH berbobot 3, EF berbobot 2, BC berbobot 2, dan BG berbobot 1. Nah, untuk metode yang kedua yaitu algoritma prim, definisinya yaitu adalah algoritma yang dapat digunakan untuk mendapatkan minimal spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi titik graf. Langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik awal sembarang pada graf untuk dijadikan sebagai root. Yang kedua, pilih titik selanjutnya yang bertetangga dengan root yang telah dipilih dengan bobot terkecil. Yang ketiga, pilih lagi titik yang memiliki bobot terkecil yang bertetangga dengan 2 titik sebelumnya, dengan syarat tidak terjadinya cycle atau sirkuit pada sisi-sisi yang telah terpilih. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silahkan perhatikan contoh untuk penggunaan algoritma prim. Nah, di sini ada graf. Graf ini akan dicari graf minimal spanning tree-nya dengan menggunakan metode algoritma prim. Pertama, kita pilih salah satu titik yang ada di sini secara random. Kita pilih saja A. Kemudian A ini punya sisi-sisi yang bertetangga dengan bobot 1, 3, dan 4. Kita pilih sisi yang paling kecil bobotnya, yaitu sisi AD. Kemudian kita tandai sisi AD. Lalu, dari 2 titik ini, titik A dan D, kita lihat lagi sisi-sisi yang menghubungkan dengan bobot yang paling kecil, yaitu 2. Kita tandai lagi D ke C. Lalu, dari ketiga titik ini ada sisi AC yang apabila digunakan akan membentuk sebuah sirkuit. Maka sisi AC ini akan dihapus. Kemudian dari sisi ini, sisi A, AB, sisi CB, sisi CE, sisi DE, kita pilih lagi bobot yang paling kecil. Jelas yaitu sisi CE. Kita tandai kemudian sisi CE. Lalu, sisi DE, apabila kita tandai, akan membentuk sirkuit. Langsung saja kita hapus sisi DE, karena otomatis tidak akan digunakan. Kemudian, kita lihat lagi titik-titik yang telah tertandai. Untuk titik A mempunyai satu sisi, titik C
mempunyai dua sisi, tapi ini sudah ditandai, jadi kita lihat saja titik E mempunyai dua sisi juga. Nah, dari sini ada dua sisi yang mempunyai bobot terendah, yaitu sisi CB dengan sisi EF. Kita pilih saja salah satunya, mau CB ataupun EF sama saja. Kali ini saya akan pilih sisi CB. Nah, otomatis sisi AB juga akan dihapus karena dapat membentuk sirkuit. Sekarang kita lihat lagi sisi dari titik E yang mempunyai dua sisi, yaitu yang pertama berbobot 2, yang kedua berbobot 3. Kemudian sisi B berbobot 5 dan yang satunya berbobot 1. Otomatis kita pilih yang bobotnya paling rendah, yaitu sisi B ke G. Lalu, dari titik ini lagi kita pilih mana sisi yang memiliki bobot terendah. Titik E ada yang sisinya berbobot 3, berbobot 2. Sisi B hanya memiliki bobot 1 sisi berbobot 5. Sisi G memiliki 2 sisi dengan berbobot 6 dan 7. Karena EF adalah sisi dengan bobot terendah, maka kita pilih EF. Nah, selanjutnya sisi FG apabila kita gunakan akan membentuk sirkuit, maka kita hapus juga sisi yang ini, sehingga tersisa 3 sisi. Nah, ketiga sisi ini bobot yang paling rendah adalah sisi EH, maka kita pilih EH. Karena setiap titik telah terlewati, maka sisi yang ini kita hapus saja. Sehingga terbentuklah graf baru, yaitu graf minimal spanning tree dengan metode algoritma prim. Teman-teman bisa lihat hasil pencarian minimal spanning tree dari graf berbobot dengan metode algoritma prim. Hasilnya sama saja dengan menggunakan metode algoritma Kruskal. Ya, memang sama saja. Kalaupun tidak sama bentuknya, biasanya itu jumlah bobotnya akan sama. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya paparkan pada materi kali ini dapat dimanfaatkan dan dapat dipahami oleh teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran kami. Akhir kata, syukron, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.